Bab 605. Membunuh Bernard Qi. Apa yang ingin dilakukan Winona Jiang? Winona Jiang ingin membunuhku. Membunuhku untuk orang-orang di dunia. Kingston Jiang bingung. Dia tidak menyangka bahwa Winona Jiang memiliki pikiran seperti itu. Winona Jiang sangat cerdas dan berpikir bahwa segala sesuatunya akan dipertimbangkan dari banyak aspek. Bahkan jika Winona Jiang berpikir bahwa dia benar-benar berada di jalan yang berliku dan ingin membunuhnya, maka dia benar-benar berhasil menyembunyikannya dari dunia. Namun, menurutnya tidak demikian. Winona Jiang pasti punya tujuan lain. Tapi, apa itu sebenarnya ini, dia tidak bisa memikirkannya. Suamiku, kamu, katakan padaku, apa yang aku lihat hanyalah untuk menunjukkan bahwa situasi sebenarnya tidak seperti ini, kan? Klu Tang memandang Kingston Jiang, berharap Kingston Jiang akan memberinya penjelasan. Ceritanya panjang. Tidak ada seorang pun sekarang dan Kingston Jiang tidak memiliki rencana untuk menyembunyikan apapun. Setelah aku datang ke faksi Gunung Tianshan, Ronnie Ouyang memintaku untuk membunuh ketua sekte partai Tianshan, Jonathan Chen. Untuk menyelamatkan orang, aku tidak ada cara lain, tapi aku pasti tidak akan membunuhnya. Aku tahu bahwa partai Tianshan pasti memiliki mata-mata sekte Gu, jadi aku mengalahkan Jonathan Chen, lalu bekerja sama dengannya. Kingston Jiang mengatakan masalah ini secara singkat. Setelah mendengar ini, Klu Tang menangis kegirangan. Dia tahu bahwa Kingston Jiang bukanlah orang seperti itu. Maaf, Aku salah menuduhmu. Hei, sesuatu yang bagus malah diganggu olehmu. Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Kingston Jiang segera mulai menyembuhkan luka-lukanya tanpa banyak bicara. Dia ditusuk dengan pedang oleh Klu Tang dan dia sudah dalam bahaya dan hidupnya sedang sekarat. Jika dia tidak memasuki tingkat ke-7, dia sudah akan mati sejak lama. Sekarang dia menyelamatkan orang lagi dan lukanya semakin parah. Ini perlu diobati sesegera mungkin, jika tidak, maka akan mengancam jiwa. Di luar partai Tianshan, orang-orang Ronnie Ouyang juga terkejut ketika mereka melihat Kingston Jiang melompat turun untuk menyelamatkan orang lain. Ronnie Ouyang mengutuk, apa-apaan anak ini? Untuk seorang wanita, dia bahkan tidak menginginkan hidupnya. Ini benar-benar lumpur yang tidak dapat menopang dinding. Dia memiliki raut wajah yang sangat kesal. Dia telah terkena pedang dan sekarang dia telah melompat dari tebing yang begitu tinggi untuk menyelamatkan orang. Aku khawatir jika dia tidak dapat diselamatkan dan akan mati. Ya, bahkan di tingkat ke-7, jika kamu melompat turun dan terluka, akan sulit untuk menyelamatkan orang. Para Sio berdiskusi dengan suara rendah. Ronnie Ouyang melihat ke tebing yang sangat dalam itu dan berkata, Bernard Qi, turun dan lihat situasinya. Ya. Bernard Qi mengangguk, berjalan menuju tepi tebing dan melirik ke bawah. Tebingnya sangat curam dan sekilas penuh kabut putih dan dia tidak bisa melihatnya sampai ke bawah. Dia sudah ada di puncak dari tingkat ke-6 dan sangat mudah untuk turun. Bos, kamu naik gunung dulu. Aku akan turun untuk melihat situasinya. Ya. Ronnie Ouyang berkata, Kingston Jiang sangat kuat, bahkan jika dia tidak menyelamatkan Klu Tang, dia seharusnya tidak bisa mati, tetapi dia terluka dan dia pasti tidak bisa bangun. Turun dan bawa kembali padaku dengan selamat. Ya. Bernard Qi mengangguk. Kemudian, dia seperti monyet, dia turun dari tebing. Di kejauhan, Winona Jiang menyaksikan adegan ini dengan tenang. Klu Tang melompat dari tebing, dia cukup gembira di hatinya. Tetapi, saat melihat Kingston Jiang melompat turun untuk menyelamatkan orang tanpa ragu-ragu, wajahnya juga sedih dan tidak berdaya. Di hati Kingston Jiang, Klu Tang selalu menjadi yang pertama. Dengan adanya Klu Tang, Kingston Jiang tidak bisa melihat wanita lain di sampingnya. Apakah Klu Tang dapat tetap hidup masih tidak pasti. Tetapi dia tahu bahwa Kingston Jiang pasti tidak akan mati, karena kekuatan Kingston Jiang saat ini meski bukan yang terbaik di dunia, tetapi melihat dari seni bela diri kuno, hanya ada sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Dia menghela napas sedikit,
berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Kak Jiang. Kingston Jiang sedang menyembuhkan dan mendengar suara panggilan dari atas. Wajahnya sedikit tenggelam. Apakah orang-orang Ronnie Ouyang turun untuk mencarimu? Klutang mendengar teriakan itu dan berjanji, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa, aku akan pura-pura tidak tahu. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah anak buah Ronnie Ouyang. Dia sangat kuat. Di puncak tingkat ke-6, nanti kamu harus berhati-hati dan jangan mengekspos dirimu. Klutang mengangguk dengan penuh semangat. Kakak Jiang. Bernard Qi terus berteriak. Suara itu semakin dekat. Segera, Bernard Qi muncul di hadapan Kingston Jiang. Melihat penyembuhan Kingston Jiang dan Klutang berdiri di samping, dia merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, aku sudah bilang, bagaimana tebing kecil ini bisa menyulitkan kakak Jiang. Kingston Jiang tidak menjawabnya. Bernard Qi berjalan dan bertanya, bagaimana cederanya? Kingston Jiang membuka matanya dan meliriknya. Dia berkata dengan lemah, cederanya agak serius. Aku perlu waktu untuk sembuh. Saudara Qi, kamu naiklah dulu. Setelah aku pulih dari cederaku, aku akan menyusul ke partai Tian Shan untuk mencarimu. Ini. Bernard Qi ragu-ragu dan berkata, kakak Jiang, biarkan aku mengantarmu. Kingston Jiang meliriknya, lalu mengangguk dengan lembut dan berkata, tidak apa-apa. Bernard Qi berjalan mendekat. Kingston Jiang memegang pedang pidana, menancapkannya di tanah dan menopang dirinya untuk berdiri. Bernard Qi berjalan, mendukungnya dan berkata, aku akan membawamu lebih dulu dan ketika kamu aman, aku akan turun untuk menemui Klutang. Baik. Kingston Jiang mengangguk. Ayo pergi. Bernard Qi menarik Kingston Jiang dan mendesak energi Qi untuk mulai memanjat tebing. Namun, pada saat ini, Kingston Jiang mengeluarkan pedang pidana dan pedang tajam itu menembus tubuh Bernard Qi. Kamu. Ekspresi wajah Bernard Qi membeku, pupil matanya melebar dan wajahnya luar biasa. Setelah pedang, Kingston Jiang dengan cepat mendesak kekuatan penuhnya. Satu-satunya energi Qi sejati dalam tubuh berkumpul di telapak tangannya dan dia memukul dada Bernard Qi dengan telapak tangan tiba-tiba. Bernard Qi dipukuli hingga muncul cekungan di dadanya dan langsung berdarah. Tubuhnya terguncang oleh kekuatan yang mengerikan, menghantam tebing yang jauhnya puluhan meter dan kemudian jatuh ke tanah lagi. PFVTT. Kingston Jiang memaksakan latihannya dan mempengaruhi luka-lukanya. Seteguk darah menyembur keluar dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi jatuh ke tanah. Suami. Klutang merespon tepat waktu dan berjalan cepat untuk membantu Kingston Jiang. Kingston Jiang berhenti dan berkata, tidak apa-apa. Dia menikam Bernard Qi dengan pedang dan memukulnya lagi. Namun, dia masih merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah ahli di puncak tingkat ke-6. Dia mengambil pedang pidana, menyeret tubuhnya yang kewalahan dan berjalan perlahan. Di kejauhan, di tanah, Bernard Qi jatuh di salju, darahnya menodai salju. Dia belum mati dan dia menghela napas, menyaksikan Kingston Jiang datang, wajahnya marah. Kingston Jiang, aku menganggapmu sebagai saudara, tetapi kamu menyerangku. Kamu. Kemarahan menghantam penutup roh surgawi dari telapak kaki. Bernard Qi tidak percaya bahwa Kingston Jiang akan menyerangnya. Cara yang berbeda, jangan saling mencari lagi. Kingston Jiang berkata dengan ringan. Dia juga tidak ingin melakukan serangan diam-diam. Tapi Bernard Qi adalah orang di sebelah Ronnie Ouyang dan posisinya berbeda. Ini adalah kesempatan besar. Jika tidak bergerak sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Sekarang mari kita menyerang pertemuan Gunung Tian Shan berikutnya akan kehilangan musuh yang kuat. Maafkan aku. Kingston Jiang mengangkat pedang pidananya, berjalan menuju Bernard Qi dan menusukkan beberapa tebasan lagi. Pedang itu jatuh dari tangannya, darah memercik. Bernard Qi baru saja jatuh ke tanah dalam genangan darah, kehilangan napas kehidupan. Setelah membunuh Bernard Qi, Kingston Jiang mundur dengan tergesa-gesa dan kemudian jatuh ke tanah.
Klu Tang berjalan mendekat dan mendukungnya. Kingston Jiang duduk bersila, mendesak hatinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bersambung.